di Sabang hati senang. Menurut saya ini lebih world class. Aceh Tourism Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aceh Tourism Podcast. Ya, bersama saya Gita Melisa Dan saya Rama Soad. Kita berdua menjadi host di sini di Aceh Tourism Podcast di episode kali ini. Iya, Aceh Tourism Podcast ini sendiri akan membahas keunggulan dan keindahan pesona destinasi wisata yang ada di Aceh. Tentunya hari ini kita akan membahas keindahan pariwisata pesona kota di ujung barat Indonesia. Iya, yang pasti kita akan membahas mengenai destinasi yang ada di bawah laut. Iya, surga bawah laut loh. Surga bawah laut. Iya, dan sudah hadir siapa di sini? Bintang tamu kita yang pastinya sangat luar biasa. Ada Bapak PJ Wali Kota Sabang. Wow. Ada Pak Reza Palepi dan juga ada wisata mancanegara. Wisatawan mancanegara yang sudah Lama tinggal di sini. Iya, ada Leslie. Leslie. Iya, untuk itu mari kita undang dua narasumber kita. Ini dia narasumber kita. Nah, sekarang di episode pertama ini kita sudah bersama bintang tamu yang pastinya sangat luar biasa sekali. Di sini ada Bapak Reza Pahlepi selaku PJ Wali Kota Sabang dan juga Leslie Iswardani selaku divers ataupun wisatawan mancanegara. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini orang-orang hebat nih. Iya, luar biasa sekali di tamu kita perdana hari ini ya. Episode perdana kita nih pasti kita mengundang dari Sabang dulu nih. Iya. Nah, mungkin ini kita bertanya dulu nih sama Pak Reza nih ya Pak ya. Aduh, ini kan Bapak baru kembali lagi nih ke Aceh ya. Gimana perasaannya Pak memimpin kota Sabang? Ya alhamdulillah ini mendapat tugas ya, tugas baru. Tentu tugas ini tidaklah mudah dan amanah yang diberikan kepada kita tentu kita berusaha menjalankannya dengan baik dan berupaya semaksimal mungkin ya. Apa-apa yang kita lakukan dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Iya. Tapi pertama kali Bapak ditugaskan perasaan Bapak gimana? Balik lagi nih. Sudah di Jakarta balik lagi sekarang. Iya, perasaan ya. Iya. Perasaannya ya itu tadi ini tantangan nih. Iya. Kemudian di satu sisi wah mampu nggak ya? Tapi ya Bismillah, Insyaallah dengan dukungan semua pihak mudah-mudahan semoga ya bisa berjalan dengan baik. Betul. Tapi memang kita doakan semoga lancar semua ya. Amin. Apalagi memang orang yang tepat nih. Iya, benar. Beliau Semoga. pernah jadi kadis juga di Disbudpar. Direktur event dia Enggak, juga di Pak Kadis Kemenpan. lah, kepala dinas Disbudpar dulu. Iya, Jadi memang tugas beliau memang untuk wisata terus. Makanya awet beliau karena wisata terus. Jalan-jalan terus. Jalan-jalan terus. Iya. Nah kalau Leslie sendiri nih, nah, pakai bahasa Inggris apa bahasa Indonesia nih? Bisa campur? Campur. Nah, kalau campur Ica memang yang orang yang paling kompeten. Iya. Kalau saya bahasa Indonesia aja. Enggak, karena sobat wisata kita ini kan dari Indonesia. Iya. Jadi kita pakai bahasa Indonesia tapi nanti boleh kok dijawab Boleh. pakai bahasa Nanti saya Inggris. pasti ke bahasa Inggris. Iya. Tadi kan kalau Pak Reza kembali lagi nih ke tanah tercinta ya. Iya. Kalau Leslie ini jauh-jauh nih Pak Reza dari Inggris ke Sabang. Nah, ini tahu Sabang ini kenapa sih akhirnya bisa ke Sabang nih gimana nih Leslie? Oh, ya, well, Inggris memang jauh sekali dari Sabang. Tapi pertama kali saya dengar tentang Sabang, saya tidak seberapa jauh di Inggris. Saya di Australia. Iya. Australia. Mendapat informasi Sabang tuh di Australia, Bang. Iya. Bukan ya? Karena saya ada ambil liburan panjang dan dengan kawan kita ada keliling dunia. Ya, kita beruntung ya ada chance seperti itu. Ya. Kita sudah sampai Australia dan saya diving di Great Barrier Reef di sana. Memang world class diving di sana juga. Tapi saya cari rekomendasi untuk tempat diving di Asia. Di sana ada banyak orang divers yang banyak pengalaman dan mereka bilang Sabang dengan saya, bilang ini tempat paling bagus. Kalau ke sana kamu tidak kecewa.
World class juga. Ya, world class juga. Tapi menurut saya ini lebih world class. Luar biasa memang Memang kita kelasnya ya. dunia guys Abang. Pak, Iya. Iya. Alhamdulillah. Menurut Bapak gimana tuh waktu Leslie bilang tadi? Ya, artinya kita harus sadar bahwa kita punya keunggulan yang kelas dunia, ya, underwaternya. Jadi memiliki daya saing yang tinggi. Di samping juga kita punya daya tarik yang lain, ya, selain underwater yang harus terus kita perkuat produknya, sehingga ya wisatawan yang datang ke Sabang ini akan semakin meningkat. Yang penting itu dulu, bahwa kita tahu kekuatan kita, bahwa bahwa Sabang merupakan salah satu spot diving yang terbaik gitu ya. Bahkan tadi Leslie sudah sampaikan world class. Iya. Ini kan artinya Pak Reja kan tadi kita udah berbicara dari bidang pariwisata. Sebenarnya pernah nggak Pak punya impian untuk memimpin memang kota wisata ini? Pak? Belum. Belum ya. Tapi setelah di sini nih gimana nih Pak? Ya itu tadi. Jadi ini banyak harapan memang karena ini yang bertugas adalah orang dari Kemenparekraf yang bergerak tentu menangani di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Harusnya ya Sabang yang memang menjadi keunggulannya ataupun fokusnya adalah di sektor pariwisata harusnya maju gitu. Nah ini kan suatu tantangan ya. Ya kita seperti saya katakan tadi kita upayakan semaksimal mungkin ya. Semoga mudah-mudahan Sabang khususnya di sektor pariwisata akan lebih baik ke depan. Amin. Ini kita sendiri berdua nih kan memang warga asli ya. Iya, warga asli ya. Asli Sabang. Asli Sabang Asli Pak. Sabang, Pak. Maka kita membutuhkan sosok pemimpin nih kayak Bapak memang. Iya, sosok pemimpin yang membawa harapan banyak orang ya di Sabang ya. Betul. Khususnya. Luar biasa. Mungkin kita tanya nih sama Leslie. Leslie sendiri kenapa betah di Sabang? Oh, well, waktu saya pertama datang ke sini, saya paling 1 bulan, tapi saya tidak tahu nanti 15 tahun. Oh, Tidak ada prediksi bakal 15 tahun. Jadi memang betah sekali di sini. Iya. Iya. Ini seperti saya bilang, saya datang untuk diving. Saya ada rekomendasi ini tempat bagus untuk diving. Itu ketunjukan saya mau tempat bagus untuk diving. Sampai ke sini, diving memang bagus. Tapi bukan diving saja yang sangkutin saya di sini. Apa aja tuh? Well, ya jatuh cinta dengan diving, ya jatuh cinta dengan pulau yang paling indah. Jatuh- Orangnya? Orang memang di luar biasa. Karena memang itu betul, wonderful Indonesian. Iya, wonderful Indonesian. Ya, jadi itu seperti satu paket, ya, bukan diving saja. Tidak, seperti saya bilang tidak sangkut saya di sini. Semua itu whole experience. Jadi Alhamdulillah. ya itu small community living, orang di tempat-tempat semua mau bantu orang baru datang, mau kasih tahu semua. Sepertinya kita sudah keluarga dengan mereka, tidak seperti orang luar. Kita sudah langsung Seperti orang merasa sini ke langsung ya. Iya. Berasa jadi warga sini. Iya. Tidak seperti pendatang ya. Iya. Nah, sebenarnya kalau dari tugas Pak Ija sendiri juga sudah tidak berat lagi ya. Kenapa? Karena orang-orang kita di sini sudah melek dengan daerah wisatanya, Pak. Ya, seperti yang Leslie mengalami, bahwasanya orang-orang sini langsung memberitahu informasi-informasi itu. Iya. Ya. Memang kesadaran wisata orang Sabang alhamdulillah ya Pak ya. Ya. Udah cukup tinggi ya. Artinya menerima orang luar juga ini ya Pak ya. Ya jadi di destinasi wisata itu salah satu yang paling menentukan adalah kesiapan masyarakatnya. Apalagi banyak daya tarik yang ada di seluruh Indonesia itu memang dikelola oleh kelompok-kelompok masyarakat. Jadi artinya kenyamanan ataupun pelayanan wisatawan itu bergantung kepada masyarakat ataupun pelaku-pelaku industri yang asalnya memang sebagian besar dari kelompok-kelompok masyarakat. Nah artinya apa? Ketika Sabang sudah punya modal itu, ya itu menjadi sesuatu kekuatan yang membuat kita lebih mudah untuk maju ke depan gitu. Jadi alhamdulillah Sabang ini sudah
masyarakatnya sudah sangat welcome ya, dan sudah terbiasa dengan kedatangan wisatawan, dan tinggal bagaimana kita meningkatkan ya kualitasnya gitu, dari sisi service ya, dari sisi penguasaan bahasa, kemudian ya standar-standar pelayanan, pengelolaan ya, tata kelola destinasi yang harusnya berstandar internasional, kira-kira seperti itu. Iya, standar internasional. Ini kan Internasional. awalnya juga turis internasional nih ya. Betul. Sekarang udah jadi warga lokal. Warga lokal. Udah jadi warga lokal. Iya. Ini nanti Leslie yang akan menyambut tamu-tamu di luar ya kan? Iya. Iya. Jadi kalau kita berbicara nih tentang standar internasional, turis dari internasional, Pak, kira-kira potensi yang paling ingin dikembangkan untuk menyambut mereka ini potensi yang mana nih, Pak? Ya, tadi seperti yang Leslie katakan bahwa core produknya Sabang itu memang underwater ya. Kalau boleh dikatakan supporting produknya itu culture. Jadi kita punya bawah laut yang kelas dunia, kemudian didukung oleh tradisi kebudayaan ya, aktivitas sehari-hari masyarakat yang sangat mendukung. Kemudian Sabang juga punya heritage site ya, karena memang peninggalan Jepang, peninggalan kolonial Belanda yang memang punya kekuatan yang nantinya kalau ditata dengan baik dia bisa memberi sebuah perjalanan yang memberi experience ya, kepada wisatawan. Ada storynomics-nya gitu. Nah, tinggal jadi yang kita lakukan hari ini meningkatkan kualitas produk yang ada, kemudian diversifikasi produk. Artinya kita nggak boleh hanya mengandalkan underwater-nya, tapi juga kita harus menambah daya tarik yang lain. Seperti ya itu tadi heritage, kemudian desa wisata, kemudian dia tentu dukungan kuliner, ekonomi kreatif ya, merchandise dan sebagainya. Supaya apa? Length of stay wisatawan ke Sabang ini semakin lama. Iya, benar. Nah, gitu. Jadi dia ya selain diving juga akan melakukan perjalanan ke tempat-tempat lain. Ya, kan tapi kan tidak banyak Pak turis yang seperti Leslie ini ya yang memilih tinggal di sini ataupun berlama-lama di sini. Artinya apa nih Pak yang membuat sebenarnya turis itu biar supaya lama gitu tinggal di sini? Ya itu tadi. Jadi memang ada catatan kita itu bahwa Sabang daya tariknya itu perlu ditingkatkan. Nah, tadi yang saya sebut diversifikasi produk itu. Kapal pesiar juga begitu. Turis kapal pesiar itu catatannya kekurangan daya tarik. Gitu. Nah, kita harus tambah. Gitu. Kita harus create sesuatu. Kita harus bangun desa wisata sehingga masyarakat ataupun turis bisa hadir ke beberapa desa wisata gitu ya. Kemudian juga tentu ada perjalanan sejarah yang bisa dibangun dan juga tradisi ya, seni tradisi yang harus kita tampilkan gitu. Ya artinya wisatawan sekarang kan dia bukan hanya sightseeing ya, tapi dia ingin berinteraksi, dia ingin bertemu masyarakat. Kalau dia diajak ke kampung kuliner misalnya, dia bukan hanya mencicipi, tapi dia mungkin ikut cooking class. Gitu. Kalau kampung batik, dia bukan hanya melihat batik, tapi ikut membatik. Nah ini semua harus kita siapkan gitu, sehingga dia terkesan, sehingga dia dan di daerahnya di Inggris sana nggak ada ya kan. Ada nggak di Inggris? Di Inggris ada nggak kayak gitu? yang keunikan dengan masak, jadi makanya saya tidak tahu. Ya kalau di kampung ini kayak anak laut gitu kan ada desa wisatanya itu misalnya ada cara membuat kue karang gitu. Nah di Inggris ada buat kue karang nggak? Leslie mungkin belum tahu kue karang itu apa. Iya nanti kita tunjukin. Belum tahu juga. Mungkin saya ikut ini objek pariwisata buat ini yang berbulan ya. Saya tamu nomor 1. Jadi Jaboy, jadi ya sudah mulai tumbuh. Ya. Jadi
masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat yang memang sekarang menjadi champion ya, menjadi pionir, orang-orang terdepan yang mempersiapkan ini kita harus support. Seperti kalau kita belajar di Nusa aja misalnya, itu kan ada tokohnya, ada Misalnya Rubama gitu kan. Nah di Sabang juga tentu ada. Nah ini kita harus support terus sehingga Sabang itu akan semakin banyak daya tariknya. Iya. Ya, seperti Kampung Nusa ya. Nanti episode berikutnya kita akan Kampung Nusa. Kita Kampung Nusa juga. Tapi tadi kan Bapak ada sedikit bercerita underwater ya. Mungkin Leslie ini memang orang yang menyelam bawah laut. Tadi world class katanya. Nah, pengalamannya gimana nih? Katanya Sabang ini akuarium raksasa ini di sini. Oh ya, itu benar. Memang seperti akuarium kalau kita pergi diving. Juga kita ada experience akuarium kalau snorkeling juga. Tapi kalau diving ya kita dalam sekali di ikan putar-putar kayak gini memang di luar biasa. Luar biasa. Tapi ya Sabang diving banyak untuk buat orang senang. Kita underwater seascape, risiko bentang laut. Itu memang dramatik sekali, di luar biasa. Kita ada dinding, pinnacle. Oh, tebing ya, tebing pinnacle, structure seperti paddy terrace. Apalagi di sini itu berapa banyak jumlah ikan di sini itu memang saya tidak pernah lihat di tempat lain. Saya ada diving di beberapa negeri lain di Asia, tapi tidak ada yang sebanyak seperti di sini. Ekosistem biota lautnya sangat banyak sekali di sini. Tapi bukan, saya balik sedikit. Bukan berapa banyak, bukan jumlah saja, tapi variety. Itu memang jauh sekali, panjang sekali. Kita ada yang kecil, yang aneh-aneh. Seperti frogfish, pernah lihat frogfish? Pernah, apa itu frogfish? Ya, itu memang susah sekali lihat. Bentuk dia badan seperti sponge. Dia diam-diam, dia ada paru-paru di ini lutut, di kaki, dia diam-diam, susah sekali mencari dia. Adanya cuma di Sabang? Ada di tempat lain juga, tapi kita ada banyak di sini juga. Kalau divers yang banyak pengalaman, mereka senang kalau lihat ikan biasa, tapi kalau sudah ada pengalaman, mereka cari yang unik. Jarang unik. Jadi ini satu example, ini satu contoh. Kita ada unik lain juga seperti seahorse, variasi nudibranch, variasi Octorita, Squidward. Ikan Squidward. Emang ada SpongeBob di laut. Kita belum lihat SpongeBob di sini. Tapi walaupun kita belum lihat, itu tidak berarti tidak ada. Tidak pasti ada. Tapi belum nemu aja. Tiba-tiba ketemu di Batam di bawah. Nggak tahu kita. Tapi and then itu yang kecil-kecil yang unik. Juga ada unik besar seperti shark, ikan hiu. Manta ray, devil ray. Kita ada semua di sini. Semua diver bisa datang ke sini walaupun sedikit pengalaman, banyak pengalaman, ada yang cocok untuk semua. Soal sama Ica harus coba. Ini kita harus coba nih. Ketemu hiu. Jangan lupa. Itu yang biasanya buat kita orang lokal takut nyelam. Karena jadi pikiran kita hiu. Benar. Kalau belum pergi diving, kita bilang, saya tidak mau lihat hiu. Gitu. Tapi sudah pergi, mana hiu? Nyari. Masih nyari hiu. Dan kalau Pak Raja selama di sini pernah diving, Pak? Ada beberapa kali. Gimana Pak? Tapi masih ya 15 sampai 20 meter. 15 sampai 20 bukan iya itu Pak, udah luar biasa. Cuma baru pemula ya. Hitungan pemula. Tapi tetap menikmati ya. Yang baru mulai bisa nikmati juga. Kalau 15 sampai 20 meter itu pemula. Itu sudah lumayan bagus. Lumayan bagus. Bapak merendah. Kalau pemula itu snorkeling, Pak. Ya, tapi kalau Bapak lihat sendiri, Pak, gimana waktu di kedalaman 15 sampai 20 experience-nya gimana, Pak? Ya, memang saya belum coba semuanya, tapi yang sudah saya coba itu memang bagus sekali. Jadi seperti disampaikan oleh Leslie tadi, kita punya, tentu tiap spot diving itu kan punya keunikan masing-masing ya. Nah, jadi kalau saingan kita mungkin ada di Langkawi atau di dalam negeri ada Wakatobi, ada Bunaken.
ada Raja Ampat, Alor dan sebagainya, ada Tulamben misalnya. Iya. Nah, artinya kita juga punya spot yang memiliki keunikan tersendiri. Di sana mungkin di tempat lain lagi keunikannya. Jadi artinya nggak kalah kita. Iya, Kita menjadi salah satu spot yang terbaik gitu. Iya. Jadi gimana Pak? Ini kan tadi Bapak bilang keunikan memang masing-masing ada ya Pak. Jadi sekarang Bapak ini sebagai pemimpin di kota pariwisata, bagaimana sih kita mengemas nih keunikan keunggulan kita ini nih Pak? Ya, nah kalau berbicara bagaimana mengembangkan pariwisata Sabang ini, ya kita bicara dulu misalnya dari sisi akses ya. Hari ini kita punya akses misalnya dari sisi laut, ya kan, dengan kapal cepat lewat Ulele kemudian nyebrang ke Balohan. Nah, bagaimana aksesibilitas ini kita tingkatkan kualitasnya agar pelayanannya lebih nyaman, ya kapalnya lebih baik, di pelabuhannya juga sistem bookingnya, sistem antrinya gitu ya. Nah, ini kemudian tentu ya semoga dari sisi akses kita bisa nambah akses misalnya dari sisi udara. Nah, jadi makanya kalau teman-teman Dadang ngikutin kan sejak awal kita sudah coba bangun komunikasi ya ke beberapa airline ya, sedang mudah-mudahan ya kita sedang jajaki. Nah, kemudian selain akses soal daya tarik tadi, soal atraksi. Jadi kemanapun orang datang kan pertanyaannya ngapain sih ke Sabang? Iya, betul. Nah, ngapainnya itu kita harus jawab. Selain diving, apalagi. Nah, itu yang saya sampaikan tadi. Kita harus bikin nih, apalaginya ini. Daya tarik lain gitu. Tadi sejarah dan sebagainya, desa wisata dan sebagainya. Nah, gimana meningkatkan kualitasnya. Kemudian tentu ya amenities ya. Kita harapkan ada investasi di hotel, restoran. Nah, seperti ini kan udah ada yang bagus. Nah, semoga makin lama ya semakin banyak yang membangun, yang berinvestasi di sini untuk membangun sektor pariwisata. Nah, ya hal lain tentu soal SDM ya. Seperti bahasa kita ya, bahasa Ya guide sendiri itu kan macam-macam, ada guide di bawah laut ya, ada guide yang untuk sejarah, ada guide di desa wisata. Nah, ini juga harus kita siapkan. Kemudian tentu merchandise nih, UMKM ya, produk-produk UMKM yang bisa dibeli, bisa menjadi kenangan. Jadi apa sih yang perlu kita kembangkan menjadi komoditi, menjadi suatu produk yang dibeli oleh turis, sehingga wisatawan itu banyak habis uangnya di Sabang. Jadi uangnya itu nggak dibawa lagi. Yang dibawa lagi ke daerah, habis di sini. Nah, itu sih memang tujuannya ya, untuk daerah wisata itu seperti itu ya Pak ya. Jangan sampai mereka nggak tahu mau beli apa, duitnya tersisa gitu. Jadi dihabisin di sini semua. Harus dihabisin semua di sini. Harus. Nah, untuk hiburan mungkin juga kita harus tingkatkan juga ya Pak ya. Ya, seperti mungkin kalau kita tidak bisa seperti hiburan-hiburan yang ada di mancanegara lainnya, tapi kita bisa memberikan hiburan tradisional Pak, itu. Ya. Jadi culture performance ya, itu memang harus ada di berbagai tempat lah. Ya, seperti di Bali kalau kita kan pasti orang rata-rata pengen lihat tari kecak gitu Pak. Ya, itu, padahal kita lihat nih tari kecak, tapi orang penasaran gitu untuk menyaksikan itu. Jadi selain untuk menambah daya tarik tadi, juga dengan penampilan seperti itu kan memberi dampak ekonomi ke masyarakat. Nah, baik dari sisi senimannya maupun di area lokasi acara itu. Pasti terdampak. Nah, makanya kita juga sedang berupaya agar tahun depan itu Sabang banyak event. Ada event yang tahunan ya. Kemudian ya setidak-tidaknya ada 10 event lah. Jadi setiap bulan bisa ada event. Mudah-mudahan ya. Baik di desa wisata, kemudian juga ada mungkin sport event ya, event budaya. Ya termasuk juga kita dorong misalnya kegiatan-kegiatan pemerintah di sini. Ya, bikin raker, bikin pertemuan, bikin kan itu. Rakernas ya Pak. Nah, seperti beberapa bulan ke depan ini ada misalnya beberapa asosiasi bikin raker di Banda Aceh. Dia nambah ada field tripnya ke Sabang.
menginap di Ubud. Nah, hal-hal seperti ini juga kita dorong, kita ajak gitu. Karena kedatangan orang ke Sabang ini kan membawa berkah ya bagi kami ini di Sabang. Bagi kami. Bagi kami juga. Ya. Iya. Tadi kan berbicara kedatangan. Nah, biasanya kalau tamu dari luar, tamu asing itu dari mana, Leslie? Biasanya paling banyak itu kalau tamu Leslie ini. Oke, well ini kalau sebelum corona, kita ada banyak orang turis internasional di sini. Tapi selama corona beda ya. Tapi dulu sudah mulai lagi orang Eropa yang paling sering seperti Inggris, Prancis, Jerman, Italia, Netherlands, Holland, and kadang-kadang tapi tidak terlalu sering Australia, Amerika, United States, and then jarang sekali seperti dari South America. Tapi mostly dari Eropa. Juga kita ada banyak tamu dari Malaysia. Ya, jadi ya itu tidak dari jauh sekali, tapi ini ya banyak sekali tamu dari Malaysia. Jadi selama ini mereka tidak bisa datang karena gara itu COVID. travel restrictions. Tapi itu sudah dibuka lagi, jadi semoga tidak lama lagi orang di luar negeri bisa datang lagi. Sabang, Insyaallah. Karena itu international flights dari Banda Aceh Airport Istana Muda itu sudah buka lagi juga. Jadi itu penting untuk turis datang langsung ke Sabang. Karena kalau tidak ada direct flight dari Banda Aceh ke Kuala Lumpur, itu memang masih bisa datang ke sini tapi tidak mudah. Jadi mungkin mereka pilih tempat lain. Mereka flight dari luar langsung ke Jakarta, Medan habis gitu kan. Langsung tidak ada langsung kayak biasa dari Malaysia langsung ke Aceh. Kita sering ada tamu tidak mau ke Indonesia saja, mereka di Asia dulu. Jadi sering dari Kuala Lumpur ke sini. Ya memang dari Jakarta juga, tapi sering sekali dari Kuala Lumpur. Mungkin mereka ada holiday di tempat lain. Dari Thailand mungkin ya. Karena kadang orang Eropa dulu panjang sekali libur seperti saya. Itu lebih dari 1 minggu. Kita ada chance untuk berapa negara. Tapi memang banyak dari Eropa juga Malaysia. Jadi ini tadi flight ya Pak ya. Emang sedang kita mendengar ini Bapak sedang mengupayakan kembali ya di flight-nya ya Pak. Ini gimana nih Pak perkembangannya? Kita sudah ketemu misalnya Wings, ketemu Citylink, kemudian juga beberapa yang kaitannya dengan charter flight kemungkinan charter flight, karena memang ternyata di Sabang ini ada juga segmennya itu lebih yang premium gitu, yang mereka siap dengan hadir ke sini dengan charter flight karena datang langsung diving gitu. Itu juga dimungkinkan. Kemudian untuk Citylink dan Wings ini mereka sedang melihat perkembangannya pertumbuhannya seperti apa. Saya yakin mereka akan buka. Mudah-mudahan lah ya. Saya nggak berani janji dulu, tapi insya Allah sedang diupayakan. Jadi kalau kita lihat trennya ini kan semakin lama semakin baik ya. Memang ada beberapa persoalan, misalnya di saat perusahaan-perusahaan tersebut sedang recovery juga karena pandemi kemarin ya. Jadi ini ya mudah-mudahan ya, doain lah. Amin Pak, amin. Berarti tamu Leslie nanti udah mulai bisa bertamu. Bisa mulai lagi bertamu ke untuk diving lagi. Kalau cerita diving, spot diving di sini yang paling menarik, paling cantik mungkin ya. Beauty is in the eye of the beholder. Jadi kita tidak bisa bilang ini lebih cantik. Itu lebih cantik ya, nggak bisa. Tapi ada yang paling popular, paling favorit. Ada 3. Batu Tokong, The Canyon, dan Pantai Penetang. Orang lebih suka di sana karena itu struktur dramatik, lebih dalam. Jadi banyak sekali ikan besar main-main di sana. Coral agak beda daripada
tempat yang tidak dalam, tidak ada kogonin sifan besar sekali seperti ini, mungkin 1,5 meter lebar gitu, side itu. Juga ya banyak sekali ikan. Jadi itu yang favorit. Yang favorit. Ya. Tapi walaupun itu favorit, itu tidak cocok untuk semua orang. Karena itu Ya kalau kayak saya pemula kan nggak mungkin ke situ, Pak. takut. Snorkeling dulu. Snorkeling dulu, Pak. Minimal tepin layar lah, Pak. Ya, ikan yang kecil-kecil. Itu kecil-kecil dulu. Iya, itu biasanya yang mencari spot-spot seperti itu yang sudah profesional. Tidak harus profesional, tapi harus ada pengalaman sedikit. Juga harus terasa nyaman, bisa kontrol sendiri. Karena kita di laut itu tidak under kontrol kita, kita under kontrol dari laut. Jadi kalau ada yang ganti, ada berubah, kita harus kontrol sendiri, jangan panik, jangan gitu. Karena ya itu yang penting kalau sebenarnya. Jadi kalau cukup pengalaman, boleh ke sana. Tapi itu assessment dari dive crew. Karena mereka yang paling pengalaman di sini. Mereka checking sea condition laut, juga checking divers, tingkat sertifikat, pengalaman. Kalau mereka assessment bagus, ya silakan pergi ke sana. Berarti Pak Reja tidak bisa itu, Pak, di pengalamannya Bapak yang udah 15 sampai 20 meter. Nah, bisa lah ya. Bisa. Ada hiu nggak? Banyak di kita. Kalau hiu lebih sering dapat di Batu Tokong. Batu Tokong. Karena orang suka. Jenis hiu apa itu? Biasanya black tip reef shark, white tip reef shark. Kecil. Tapi hiu juga. Bukan Nemo. Hiu juga. Jadi yang favorit itu yang challenging. Bisa ada kadang-kadang ada strong current, arus kuat. Makanya kita bilang jangan pergi ke sana kalau belum pengalaman. Tapi ada banyak sekali tempat lain, walaupun itu paling favorit, mungkin favorit orang lain bisa tempat lain. Seperti saya suka Selako Cave. Selako. Karena di sana mereka ada ikan blue streak fusilier. Banyak sekali seperti sungai lewat kita sendiri. Jadi dari cerita Leslie aja kita udah menarik. Udah menarik. Waduh, harus coba. Itu seperti light show. Begini. Waduh. Kita berdua tinggal di sini, masa kita nggak tahu kayak Leslie ada sungai jalan di situ. Setengah tahu. Iya, setengah tahu ya. Saya nggak tahu. Saya kan hobinya snorkeling dulu. Dulu anak koin juga. Masih ikan Nemo berarti, Pak? Iya, Pak. Belum hiu, Pak? Belum, Pak. Dulu saya sering gini, Pak, kalau di kapal orang lempar koin. Anak koin kan. Anak koin. Iya, Ya. mungkin ini ya Pak ya, kita sedikit flashback kan kita itu pernah ada kejuaraan internasional nih Pak, kejuaraan free diving internasional championship ya. Dan juga ke depan juga ada Sabang Marine Festival ini Pak. Nah, itu kan salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ya Pak ya. Nah, Bapak melihat sendiri nih gimana nih ke depannya lagi untuk event-event seperti itu Pak? Ya, jadi salah satu strategi yang cepat, relatif lebih mudah untuk mendatangkan wisatawan itu lewat event. Kemudian dari sisi dampak juga event itu bagus untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat karena banyak pihak yang terlibat di event-event tersebut. Kemudian tentu ada harapannya ada belanja, ada perputaran uang di situ. Nah, jadi oleh karena itu yang harus kita lakukan ke depan di Sabang ini juga dengan memperbanyak event. Nah, ya seperti saya katakan, kita pilihlah event-event yang memang punya peminatnya banyak gitu ya. Artinya ada event yang bisa membangun jejaring internasional seperti contohnya tadi free diving atau triathlon ya. Kemudian juga tentu kita harus punya signature event lah, event andalannya di Sabang ini. Ya mungkin kita sedang usulkan Sabang Marine Festival ini sebagai salah satu event yang masuk dalam Karisma Event Nusantara. Mudah-mudahan ya. Iya, amin. Diusulannya ke Kemenpar. Iya. Nah, jadi kita sedang mempersiapkan diri dengan BPKS tentunya. Ya semoga Sabang Marine Festival nanti menjadi salah satu event unggulan di Sabang. Nah, yang lain
kita juga coba dorong ada event-event di desa-desa wisata. Sedang kita diskusikan ya, mungkin bisa namanya Jaboy Village Festival gitu kan. Nama eventnya Pak. Atau nanti Ana Laut kah, atau Ana Hitam gitu. Nah kemudian hal-hal lain yang event-event yang bisa mengangkat seni budaya dari ya supaya pelaku-pelaku seni budaya yang ada di Sabang ini bisa terlibat gitu. Pelaku event bisa terlibat. Nah, dulu kan Ica misalnya terlibat di Sel Sabang, kan itu anak-anak Sabang semua tuntas. Jadi itu contohnya, kira-kira seperti itu juga harus kita dorong ya, dapat terlaksanakan lagi di Sabang. Amin. Semoga itu juga menjadi meningkatkan kembali ekonomi, ada juga industri kreatifnya. Benar. Tapi yang paling penting juga meningkatkan semangat masyarakat. Iya. Betul. Karena memang harapan-harapan ini kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Banyak sekali ini. Udah rindu ya masyarakat dengan event-event ya. Ya semoga maksudnya juga anak-anak muda di sini juga lebih kreatif kan dengan adanya sering ada event Pak. Jadi industrinya hidup gitu. Ya, insya Allah. Nah kalau kayak Leslie sendiri nih, menurut data dari Ibu Dive Center, wisatawan yang ambil sertifikat padi. Ya dari negara mana aja nih? Apa alasan mereka untuk ngambil di Sabang? Okay, so Ibu Dive Center, tamu yang dulu sebelum Corona. Iya, tamu yang dulu sebelum Corona. Itu orang ambil sertifikat padi, itu orang Eropa. Seperti yang tadi saya bilang. And then ada orang Indonesia ambil juga, tapi tidak banyak. Banyak orang Eropa, sedikit ambil dari orang Indonesia. Tapi setelah Corona, kita tidak ada turis internasional lagi. Jadi naik orang Indonesia, tapi bukan bandingkan dengan ini kurang, ini naik. Ini memang lebih banyak orang Indonesia ambil sertifikat. So ini buat saya senang sekali karena orang Indonesia sekarang sudah menarik sekali dengan diving, juga mau ambil international certificate. Jadi, tapi dari musim panas ini sudah mulai international tourist lagi. Jadi kita ada orang datang dari Eropa lagi, Prancis, Inggris, gitu, Jerman. Tapi ya ini sudah shifting, Indonesia naik juga, bukan terus kecil jumlah, ini naik juga dengan orang Eropa yang imbang lah ya. Iya, akhirnya balance. Iya. Oke. Nah, alasan mereka untuk ngambil di sini apa nih? Ambil di Sabang. Ambil di Sabang. Apa karena jauh lebih murah harganya atau ada hal menarik lainnya? Itu ekonomi ini ada faktor. Ada faktor. Juga kalau kita mau ambil sertifikat, kita belum tahu kita menarik sekali dengan diving atau tidak. Mungkin tidak suka, tapi mau buat. Jadi planning untuk holiday, kita tidak pilih diving saja. Jadi kalau siap belajar diving, kalau suka bisa langsung diving di sini di tempat sport cantik sekali, world class. Kalau sepertinya tidak suka sekali, kita pergi ke Sumatera. Pelancong di sana. Jadi kita campur. Mereka bisa campur. Ini tidak rugi ke sini. Kalau tidak mungkin mereka tidak cocok dengan mereka diving. Pergi pelancong di Sumatera juga. Karena banyak, saya lihat ada beberapa orang datang untuk buat kos, siap kos, pergi ke Sumatera. Kalau datang dari Sumatera, ada pergi ke Danau Toba, Gunung Nusa, and then sini lagi. Bukan Sumatera saja, Aceh. Banyak kalau di Aceh kan ada yang bisa ke Takenggo juga, yang tidak bisa menikmati diving ke gunung. Tapi mungkin ini tinggi faktor harga, karena kita bukan murah tapi affordable. Juga quality tinggi, kita world class at affordable prices. Jadi ini world class diving available for everyone. Sedia untuk semua orang. Itu ternyata yang buat menarik. Ternyata memang banyak kali ya potensi di sini ya. Dan memang salah satunya adalah potensi letak posisi nih Pak, strategis ya gitu ya. Nah artinya Bapak melihat sendiri bagaimana sih Pemkot Sabang memanfaatkan potensi kita yang strategis ini nih Pak? Ya, jadi Aceh ya secara
seluruhnya itu memang keunggulannya adalah dekat dengan market, dekat dengan pasar. Pasar utama wisatawan kita itu ada di Malaysia, terutama yang paling besar kan, hampir 60% itu memang dari Malaysia. Kemudian tuh pengembangannya ke Thailand dan Singapura gitu. Artinya ini kan menjadi suatu modal yang kuat ya. Tinggal bagaimana PR-nya adalah membangun konektivitasnya, aksesibilitasnya. Nah, Sabang, Phuket, Langkawi itu kan sudah lama dibahas ya. Kemarin dalam pertemuan di MTGT juga dibahas lagi. Nah, tinggal kita yang membuat yang reguler itu seperti apa itu yang harus kita terus upayakan ya, dengan menggandeng para pelaku industri pariwisata yang ada, sehingga ya tamu-tamu kita, kantong turis itu kan ada di, misalnya ada di Phuket kan, hanya di seberang. Phuket itu kalau nggak salah 250-an mil laut dari sini gitu. Ya kan, Langkawi juga beda-beda. Nah, artinya bagaimana kita menjemput mereka ke sini? Iya. Ya kan? Karena lumayan juga dekat, nggak terlalu jauh gitu. Dekat ya. Di atas kita ini. Iya. Iya, kalau naik pesawat itu nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Kalau kapal mungkin 7 jam. Gitu. Nah, itu PR-nya itu bagaimana kita bisa punya akses ke sana. Kemudian kan Sabang ini juga menjadi tujuan kapal pesiar. Nah, tahun ini mudah-mudahan ada 2. Tahun ini Pak? Ya, tahun depan ada sekitar 7 gitu ya, yang sudah daftar, 7 atau 8 gitu. Ya itu masih kecil barangkali, tinggal bagaimana kita mengupayakannya supaya nambah. Iya. Akhirnya kita melihat apartemen jalan lagi ya. Kapal pesiar. Dan memaksimalkan mereka, kehadiran mereka. Mereka turun, bagaimana supaya dia bisa belanja lebih banyak, tinggalnya lebih lama gitu. Jadi kita harus bikin sesuatu, ya bikin pasar merchandise gitu ya, bikin penyambutan, kemudian juga kita ajak ke desa-desa wisata supaya dia bisa ya menikmati sebuah pengalaman yang berbeda dengan negara lain negaranya. Iya. Dan kita harus mempersiapkan itu ya Pak ya. Ya udah pasti. Karena kalau kita nggak siap juga, yang ngapain juga mereka kemari kan? Ya, akhirnya mereka datang cuma ngelihat bahari laut aja, nggak mendapat experience lain dari negara-negara lain ataupun spot-spot yang sudah mereka kunjungi gitu. Makanya tadi yang mau dikembangkan salah satunya desa wisata ya Pak, produk-produk dari desa wisata semuanya. Nah itu salah satu yang bisa kita unggulkan juga ya Pak, desa wisata. Heritage site tadi juga Bapak sudah sampaikan kan? Ya, jadi kan sekarang banyak nih tempat-tempat bersejarah, tapi kita harus mulai dulu dengan misalnya menulis kembali sejarah-sejarahnya. Sejarah. Kemudian menginterpretasikan namanya, kemudian menyusun dia sebagai storytelling. Nah, kemudian baru melatih nanti guide-guide-nya. Jadi perjalanan wisata sejarah itu tadi Leslie juga sampaikan, heritage ini juga menjadi salah satu yang diminati ya. Nah, selama ini mungkin masih berjalan begitu, tapi ketika nanti ceritanya, narasinya lebih kuat, pasti akan lebih menarik. Orang-orang akan bercerita tentang sejarah bangunan itu, kemudian hal-hal yang terjadi di dalam yang melatar belakangi adanya bangunan tersebut, misalnya, itu pasti menjadi sesuatu yang menarik. Nah, ini yang kita dorong kerjasama dengan teman-teman di sini ada Sabang Heritage Society, kan? Ya ini PR lah ya. Dan PR kita juga lah. Kita juga kita bersama. Nggak mungkin ya Bapak memikirkan sendiri. Memikirkan bersama-sama kita pikirkan. Apalagi ada sejarah bahwasanya pertama kali Sabang ini penduduknya malah justru orang Nias ya. Iya, itu nanti kita bahas next Pak. Nanti mungkin Bapak bisa membantu kita nih. Iya. Dan ada tarian tradisi sebenarnya yang asli punya Sabang gitu. Iya, tarian Tulu-Tulu ya. Tarian Tulu-Tulu namanya Pak. Iya, itu nanti mungkin kita akan berbicara sama Pak, berdiskusi lagi bagaimana mengembangkan nih sejarah atur waktu segera. Luar biasa. Udah dapat atur waktu. Oke. Nah, baru-baru ini juga Disbud Par Aceh juga memproduksi film Ziarah Tanah Serambi.
Iya. Dan untuk mempromosikan wisatanya, menariknya nih, Leslie juga dapat peran di situ. Iya. Oh, bintang film juga. Iya. Betul. Saya jadi film star terkenal. Gimana ceritanya itu? Diajak main film. Anggota production team kontak saya dari kawan, tanya boleh saya sedia untuk main peran Diana dalam series itu. Diana. And then waktu saya dengar itu, saya pikir, saya belum tahu itu produksi pariwisata. Iya. Tapi saya pikir, ini pasti fun. Saya mau ikut. Iya. Kan juga mungkin anak saya suka kalau saya ada dalam film. And then saya bilang boleh. Habis itu saya baca skrip, ini projek pariwisata. Jadi double benefit. Dapat benefit. Kemudian? Ya, ada syuting berapa hari, itu ya bagus. Experience, new experience. Ya. And ya, saya senang dengan semua. Dan juga saya senang untuk partisipasi benar. dengan projek bagus untuk tourism di Aceh. Dan ya, juga senang lihat ada orang talented sekali dari Aceh kerja di kerja di creative industry. Oh, creative industry. Oke. Kita tidak harus pilih orang dari di luar, ibu kota. Ada di sini semua di juga Aceh. ada. Betul. Ya. Ya, seperti kameramen kita ini juga dari Aceh. Ya, luar biasa nih teman-temannya. Dan kan sebagian juga dari Sabang. Iya. Jadi itu perannya sebagai apa tadi? Diana. Turis. Ya. Oke. Wah, ini kita nonton nanti. Iya. Kita ngeliat Leslie gimana peran Leslie ya. Apa tadi? Ziarah Tanah Serambi. Ada di bioskop. Belum, Pak. Belum, Pak. Di bioskop kita mungkin kita kan nggak ada bioskop, Pak. Nobar. Kita nobar. Nobar nanti. Pak Reza harus datang nanti. Iya. Harus nonton. Mungkin Lihat nanti Pak Leslie. Reza mau buat khusus untuk Sabang nanti ya. Mungkin karena kita di sini banyak heritage site tadi sudah ada world class untuk diving ya. Iya. Juga. Nah, artinya pasti ini banyak sekali hal-hal baru yang bisa Pak Reza lakukan nih buat kami mungkin berdayakan anak-anak Sabang nanti ya, Pak ya. Ya, jadi kita harus perkuat ya industri kreatif yang ada di Sabang ini. Ayo anak-anak mudanya kita bareng. Kita bareng ya. Kita bertemulah dalam waktu dekat ini ya. Ya. Diskusikan. Diskusilah. Mengenai konsep Pak Reza sekarang ini ya. Maksudnya fokusnya. Ini banyak anak Sabang di Banda Aceh nggak? Iya. Tapi kan pulang pergi Pak. Oh, iya. Bisa Kalau dipanggil misalnya pulang, Pak, yuk soal kita diskusi soal yuk. Ayo Pak. Kita pulang. Ya artinya kita di sana belajar dan kita juga bawa pulang kemari ilmu yang kita dapat di sana. Betul. Jadi ya kita kalau misalnya mencari ilmu di sini kan nggak cukup. Itu kan ada misalnya Taman Ria. Ya, wah Taman Ria. Kemudian ada Sabang Fair. Kemudian ada Taman Segitiga. Taman Segitiga betul. Ada Tugu Merah Putih. Tugu Merah Putih. Coba diisi itu dengan aktivitas-aktivitas seni budaya. Iya. Nah, jadi ya supaya kelihatan ya Sabang ini berwarna gitu ya. Iya. Dan kreativitasnya bangkit. Iya. Ayo kita pemerintah siap support. Jadi itu juga harus harus kita hidupkan, kita aktifkan gitu. Seperti Taman Ria Pak dulu itu kalau nggak salah saya sempat hidup kita dengan diisi dengan tari-tarian ya teman-teman dari Sanggar. Nah, kita pengen terus ada misbar itu kan. Misbar harus kita hidupkan kembali gitu. Hidupkan kembali untuk aktivitas film ya. Kemudian ada gedung kesenian. Gedung kesenian. Dan sekarang jadi gedung bulu tangkis, Pak. Artinya dari sisi infrastrukturnya kita udah lengkap nih, tinggal aktivitasnya. Iya. Kita isi aktivitas. Iya. Menarik nih, harus kita diskusi nih sama teman-teman di Sabang ya. Benar. Apa Kak Eca kan sebagai motivator sekarang Pak, dia influencer kan. Ya, ayo Eca. Ayo bersama, makanya tadi tidak mungkin hanya tugas Pak Reza kan, kita harus sama-sama ini ya Pak ya, bekerja ini bersama-sama. Betul. Ya mungkin ini dari Leslie untuk Sobat Wisata apa yang ingin disampaikan? Iya.
Oke, ini pesan untuk orang di rumah lagi pikir belum pasti mau kemana untuk cuti yang next. Kalau datang ke Sabang ada something cocok untuk semua orang divers yang belum mulai sampai yang profesional. Kamu tidak kecewa kalau diving di sini. Bagus sekali promosi. Promosi. Agen promosi udah sekarang. Iya. Udah harus nih. Iya. Nah, dari Pak Reza sendiri Pak, pesan atau mungkin harapan buat kita semua nih Pak, sobat wisata ya. Ya, untuk sobat wisata dimanapun berada ya. Ayo ke Sabang. Sabang akan memberikan sesuatu yang berbeda kepada kalian semua. Tidak akan menyesal lah ke Sabang. Di Sabang hati senang. Hati senang. Kira-kira gitu. Santai banget ya. Ya. Iya. Meskipun nggak sesantai itu juga kita harus kerja. Iya, kerja untuk membangun Sabang. Tentunya ya. Baik, terima kasih Pak Reza. Terima kasih Soa. Terima kasih. Terima kasih Pak Reza. Nah, jadi sobat wisata ya saksikan terus nih kita nih Di Aceh Tourism Podcast. Iya. Dan kita akan ada di episode-episode berikutnya ya. Iya, tentunya ada episode-episode yang tidak kalah menarik di 5 destinasi wisata yang ada di Aceh dengan keunggulan dan keunikannya masing-masing. Ya, Soar ya. Iya. Terima kasih. Terima kasih juga ke Disbud Par Aceh. Terima kasih kepada Disbud Par Aceh. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Iya, benar sekali. Untuk itu saya Rama Soat. Dan saya Gita Melisa. Dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aceh Tourism Podcast.